Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Ahmad Sofyan Hadi dalam program 30 Hari Terapi. Kali ini teman-teman semua, kita akan membahas tentang 3 bahasa pikiran. Jadi 3 bahasa pikiran itu ada 3 bagian dan ini adalah video bagian pertama. Materi ini sekaligus juga menunggu Anda menyelesaikan analisa tanda tangan. Jadi Anda bisa menghubungi mentor untuk analisa tanda tangan ya. Nah, teman-teman semua ingat jangan membandingkan pencapaian diri sendiri dengan orang lain dan pastikan Anda mengikuti program ini secara berurut. Oke, teman-teman semua kita langsung kepada materinya ya. Baik, 3 bahasa pikiran. Oke, jadi ini adalah rahasia mewujudkan keinginan. Wah, luar biasa nih ya. Bahkan kenapa saya tidak menyebut impian? Karena bahkan impian keinginan-keinginan kecil bisa diwujudkan dengan cara ini, teman-teman semua. Anda besok pengen makan apa? Anda besok pengen pergi kemana? Atau Anda pengen mendapatkan apa? Itu bisa diwujudkan dengan ini. Seringkali kalau asosiasi impian itu sesuatu yang sangat besar ya. Nah, ini saya bilang hal-hal kecil sekalipun itu bisa pakai metode ini, teknik ini, yaitu Anda mesti memahami 3 bahasa pikiran. Jadi ini benar-benar sebuah rahasia untuk mewujudkan keinginan. Sekali lagi, pastikan Anda menyimak dengan baik. Teman-teman semua, sebelum saya memulai, saya ingin simulasi dulu dengan Anda. Sekali lagi simulasi dulu, karena 3 bahasa pikiran bagian pertama ini ucapan, bagaimana kita mengetahui efektivitas sebuah ucapan. Nah, teman-teman, Anda lihat tangan ya, posisikan tangannya seperti ini, jadi menyiku, lalu oleh Anda tuh diukur dari mulai, nah posisi sudutnya itu mesti sama nih. Kalau memang awalnya seperti ini, Anda mesti seperti ini juga, menyiku seperti ini, Anda hitung sampai ke tengah-tengah. Nah, segini ya, kayak gitu ya. Kemudian dengan posisi yang sama lagi dihitung lagi, benar nggak? Oke, masih sama. Lalu dihitung lagi, masih sama. Nah, sekarang teman-teman semua, kita akan menggunakan sebuah simulasi. Anggaplah Anda memegang tongkat ajaibnya siapa ya? Harry Potter. Ambil tongkat ajaib Harry Potter, liatin tangan eh, kiri Anda, lalu katakan tangan panjang, tangan panjang, tangan panjang, tangan panjang, tangan panjang. Ucapkan 1000 kali lagi sambil Anda mendengarkan suara saya. Anda terus mengatakan tangan panjang, tangan panjang, tangan panjang, tangan panjang, tangan panjang. Izinkan tangan untuk memanjang. Anda mendengar suara Anda sendiri tangan panjang atau suara saya tangan panjang, dan telinga melanjutkan ke otak, otak memerintahkan kepada seluruh sel, seluruh tubuh Anda, terutama di tangan ini untuk menjadi panjang. Dan setelah itu Anda ukur kembali. Bila sampai di titik itu, Anda berhenti nonton video ini, silakan Anda pastikan untuk untuk mengukurnya kembali. Nah, teman-teman semua, bila kemudian Anda mengalami panjang beberapa saat gitu ya, Anda katakan lagi tangan kembali ke semula, tangan kembali ke semula, tangan kembali ke semula. Lalu Anda ukur lagi, kayak gitu ya. Itu adalah simulasinya untuk membuka wawasan Anda tentang kekuatan ucapan. Nah, teman-teman semua, jadi 3 bahasa pikiran itu adalah satu pemahaman kita, yaitu bagaimana Allah sesuai prasangka hambanya. Pertanyaannya adalah kenapa saya memprasangkakan sesuatu tapi nggak jadi-jadi gitu loh. Nah, di sini saya memberikan satu rumus bahwa ternyata yang dimaksud prasangka adalah keselarasan antara ucapan, imajinasi, dan perasaan. Saya menggunakan kata imajinasi daripada pikiran untuk membuat penekanan bahwa ini adalah gambar-gambar pikiran, yaitu imajinasi, kayak gitu ya. Jadi teman-teman semua, bahwa betul Allah sesuai prasangka hambanya, tetapi prasangka itu sendiri adalah keselarasan antara ucapan, imajinasi kita, dan perasaan. Nah, tadi Anda sudah mempraktekkan tentang ucapan. Apakah Anda merasa bahwa tangan Anda bertambah panjang? Dan ketika tangan Anda sudah bertambah panjang, apakah Anda merasa juga ketika dikatakan tangan Anda kembali ke semula, dia kembali ke semula? Seperti itu ya. Itu adalah bahasa pikiran yang pertama, yaitu ucapan. Bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Sekarang kita akan bedah tentang ucapan dulu, teman-teman semua ya.
Jadi makna ucapan itu ada dua. Pertama, teman-teman semua, ucapan adalah sebagai respon atau tanggapan terhadap kondisi luar. Oke, itu makna menurut saya ya. Yang kedua, ucapan adalah pernyataan terhadap kondisi diri sendiri. Jadi Anda menyatakan pernyataan-pernyataan lewat ucapan untuk menggambarkan kondisi luar atau untuk menanggapi kondisi di luar diri Anda, atau juga untuk respon terhadap apapun yang Anda terima dari luar atau yang Anda lihat, yang Anda rasakan dari luar. Tetapi juga ucapan bisa untuk pernyataan terhadap kondisi diri sendiri, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami di dalam diri sendiri. Itu juga ucapan. Nah, teman-teman semua, saya mau tanya kepada Anda, ketika Anda melihat situasi ini dari luar sana, oke, Anda boleh tulis nanti, sekali lagi Anda tulis di kertas apa yang pertama kali Anda ucapkan ketika melihat situasi seperti ini. Oke, sekali lagi teman-teman semua, ini tugas untuk Anda. Sebutkan atau ucapkan atau tulis apa yang Anda ucapkan ketika pertama kali melihat gambar ini. Apapun yang Anda ucapkan, Anda tulis, tidak usah diedit, tidak usah disensor, tidak usah diperbaiki. Apa yang Anda ucapkan ketika melihat gambar-gambar ini. Kenapa Anda mesti menulis, teman-teman semua? Ada pembelajaran selanjutnya yang akan membuka pikiran Anda. Oke, sekali lagi tulis ya. Lalu selanjutnya teman-teman semua, apa yang Anda ucapkan ketika Anda melihat gambar ini atau Anda mengalami ini? Oke, sekali lagi apa yang Anda ucapkan ketika Anda melihat ini atau mengalami ini, dan itu mewakili diri Anda sendiri, yaitu, nah, apa yang Anda ucapkan pertama kali, saudara-saudara, silahkan ditulis di kertas apa yang Anda ucapkan. Oke, sekali lagi jangan diedit, jangan diperbaiki ya. Jangan disensor. Apapun yang Anda ucapkan pertama kali tulis. Nah, teman-teman semua, pada kenyataannya ucapan-ucapan adalah sekumpulan energi yang menjalar ke masa depan. Kenapa? Karena ucapan adalah suara. Oke, dan kita tahu suara itu ada vibrasinya, ada getarannya. Kenapa Anda bisa mendengarkan suara saya? Karena ada getaran dari handphone atau komputer Anda ke udara atau bahkan melalui kabel-kabel listrik gitu ya, kabelnya menjadi sinyal listrik, kemudian ada getaran-getaran. Makanya headset itu bisa bergetar karena memang suara adalah udara yang bergetar, teman-teman semua. Dan ketika masuk ke telinga Anda itu berubah menjadi sinyal listrik, teman-teman semua. Jadi suara itu menjalar. Menjalar kemana? Menjalar ke masa depan. Tergantung konten yang diucapkan. Apakah konten ucapannya itu membuat Anda merasa dicintai, merasa berharga, ataukah konten ucapannya membuat Anda merasa tidak berharga, merasa bingung, merasa tidak layak? Jadi sekali lagi, ucapan pada kenyataannya adalah suara yang menjalar ke masa depan, berubah wujud menjadi realitas sejenis. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semua, ada satu kondisi orang bercerita. Satu kondisi orang bercerita. Pada cerita pertama, jadi ada dua orang gitu ya, sedang bercakap-cakap, seseorang mengatakan, aku kemarin ditagih pas lagi belum ada uang. Lucu deh, yang nagihnya marah-marah. Oke, itu adalah kondisi pertama. Itu sebuah ucapan. Sekarang kondisi kedua, teman-teman semua. Orang yang sama mengatakan, aku sedih banget dimarahin yang nagih. Asli kayak nggak punya harga diri banget. Duh, hidup kayak gini banget ya. Oke, ucapan yang kedua. Anda bisa merasakan mana yang kemudian memberikan vibrasi positif dan vibrasi negatif. Oke, di antara dua ucapan ini, mana yang memberikan vibrasi positif atau vibrasi negatif? Anda bisa membedakannya sendiri. Nah, teman-teman semua termasuk kemudian ketika ada seorang ayah mendapati anaknya, sebutlah anaknya itu memecahkan vas bunga, ya vas lah atau guci ya. Di beberapa rumah saya pernah lihat ada guci-guci yang sangat bagus ya, katanya impor dari Cina. Nah, kemudian biasanya disimpan di pojok-pojok ruangan atau di pinggir-pinggir dinding biasanya ya. Guci-guci itu bagus-bagus. Nah, ada dua anak bermain katakanlah di dalam rumah, lalu dia memecahkan tidak sengaja guci itu. Maka si ayah bisa saja punya perkataan seperti ini. Mainnya jangan di dalam rumah dong, tuh kan guci papa pecah, kayak gitu ya, sambil marahin dengan nada tinggi. Atau si bapak bisa juga mengatakan, duh anak papa yang ganteng dan cantik, mainnya lain kali hati-hati ya sayang. Kayak gitu. Anda bisa merasakan betapa energinya berbeda.
Benar ya, dari ucapan-ucapan ini. Padahal sama-sama menggambarkan situasi yang sama, tapi bisa jadi ucapannya berbeda, teman-teman semua ya. Dan Anda jadi sadar betapa energinya berbeda. Anda rasain sendiri saja, ucapkan ke dalam hati Anda. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semua, kembali ke gambar yang tadi yang pernah Anda lihat. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan begini, ini contoh aja ya, ini mohon maaf. Misal nih ya, anjrit si cowok titik-titik banget. Mau-maunya sama cewek yang titik-titik dan titik-titik. Ceweknya lagi dasar titik-titik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi pertama kali ngelihat kayak gitulah ungkapannya. Atau kemudian teman-teman semua, ketika seseorang melihat situasi ini dalam kehidupan nyata, dia kemudian, ya Allah, ampuni dosa mereka, berilah mereka hidayahmu, dan jauhkan hamba dari hubungan yang menyengsarakan. Jauhkan hamba dari hubungan yang menyengsarakan. Oke, pahami. Anda bisa ngerasa, teman-teman semua, mana yang menjadi energi baik. Oke, atau kembali lagi ke gambar yang sebelumnya juga, dompet kosong. Ada dua pilihan untuk menggunakan kata-kata, teman-teman semua. Pertama adalah, duh, duit sudah habis lagi, mana belum ada sabun dan minyak goreng, harga pada naik pula. Oke, itu perkataan pertama. Yang kedua adalah, alhamdulillah uangnya sudah terpakai, bermanfaat sekali. Terima kasih ya Allah sudah mempercayakan hamba untuk mengelola uangnya. Alhamdulillah. Karena ketika uang Anda kosong, artinya habis. Itu bukan dompet baru yang Anda beli lalu dibuka kosong. Bukan. Itu adalah dompet yang pernah terisi uang. Setuju ya? Kalau sudah pernah terisi uang, berarti ada uang yang pernah masuk dan Anda gunakan. Anda gunakan artinya apa? Anda konsumsi, atau dalam bahasa kasarnya Anda makan. Maka ketika Anda melihat uangnya sudah habis, dompetnya sudah kosong, alhamdulillah ya Allah, uangnya sudah terpakai, bermanfaat sekali. Terima kasih ya Allah sudah mempercayakan hamba mengelola uangnya, alhamdulillah. Kayak gitu ya. Anda bisa merasakan, teman-teman semua, energinya. Nah, jadi teman-teman semua, ucapan tidak sadar sebenarnya perintah kepikiran. Ini yang membuat Anda mesti berhati-hati dalam berucap. Sekali lagi, ucapan adalah perintah kepikiran. Ketika kemudian ucapan kita diisi dengan keluhan-keluhan, maka Anda memerintahkan kepada pikiran untuk menjadi sesuai dengan isi keluhan-keluhan itu. Tetapi kalau seandainya Anda berucap dengan penuh rasa syukur atau rasa syukur yang Anda ungkapkan, yang Anda ucapkan, maka otomatis pikiran Anda juga diperintah untuk menjadi seperti yang disyukuri tadi. Jadi sekali lagi, ucapan adalah perintah kepikiran. Maka ketika seseorang memaki orang lain, pada hakikatnya itu adalah perintah kepada pikirannya sendiri. Pun ketika seseorang mendoakan orang lain, itu hakikatnya adalah dia memerintahkan kepada dirinya sendiri. Jadi sekali lagi, ucapan adalah perintah kepikiran, apapun kontennya kepada siapapun untuk ditujukan. Oke. Yang kedua, teman-teman semua, tanpa disadari ucapan adalah lemparan energi. Ingat, Anda sudah menonton materi tentang lemparan energi, di mana ucapan salah satu energi. Ketika dia dilemparkan ke masa depan dan kita berjalan ke arahnya, maka kita akan menemui energi kita lagi dalam wujud yang berbeda. Maka kalau Anda perhatikan, orang yang sering marah dengan kata-kata kasarnya, hidupnya juga Anda perhatikan, penyebab marahnya itu tidak berakhir. Ada lagi, ada lagi. Benar nggak? Dan orang yang sering sedih, lalu mengungkapkan kata-kata kesedihannya, keluhan-keluhannya, maka penyebab kesedihan itu tidak pernah berakhir. Benar nggak? Anda boleh cek. Tapi ketika seseorang bersyukur, dikit-dikit ngomong, ih lucu ya, ih senengnya, gitu loh. Dan dia selalu menemukan hal itu lagi dan lagi. Oke, jadi sekali lagi hati-hati dengan ucapan teman-teman semua, karena dia adalah lemparan energi. Nah, teman-teman semua, berikut ini adalah tips berucap positif. Oke, yang pertama teman-teman, ucapkan apa yang ingin dialami, bukan mempertegas pengalaman buruk di masa lalu. Kalau seandainya seseorang punya sakit mah, dia bukan mengatakan, duh aku ini sakit mah, atau duh ini aku tuh lagi bokek nih, atau nih gue lagi banyak utang cuy, aduh nih pusing nih. Bukan itu, tapi apa yang ingin dialami di masa depan. Misal, ya Allah, saya senang sekali kalau sakit ini jadi sembuh. Ya Allah, saya senang sekali kalau penyakit mah ini kau angkat. Itu kan yang ingin Anda alami. Alhamdulillah ya Allah, saya sangat bahagia menerima uang setiap hari dalam jumlah yang terus bertambah secara terus-menerus. Misal.
Jadi Anda fokus kepada apa yang ingin dialami, teman-teman semuanya. Yang kedua, pilihlah untuk memaafkan diri sendiri, untuk menerima diri apa adanya, dan mencintai sepenuh hati. Terutama ini ketika Anda mendapatkan semacam sikap-sikap yang dianggap negatif dari orang lain, atau Anda mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dari orang lain. Oke, nanti saya kasih contoh ya ininya. Tapi poinnya apa? Apapun yang Anda alami dari orang lain yang tidak menyenangkan, Anda pilih untuk memaafkan diri sendiri, menerima diri apa adanya, dan mencintai sepenuh hati. Nah, selanjutnya adalah teman-teman semua, doakan orang lain dengan tulus. Siapa orang lain yang dimaksud? Adalah orang yang Anda anggap menyakiti. Jadi bukan sekedar memaafkan orang lain, tapi sudah masuk ke level yang lebih tinggi, bahkan Anda mendoakan orang lain. Jadi kepada orang-orang yang Anda anggap sudah menzolimi Anda, doakan. Sebab apa? Doa itu hakikatnya untuk diri Anda sendiri. Dan yang terakhir, teman-teman semua, suka tidak suka, banyak zikir mengingat Allah. Nah, saya sudah pernah praktek untuk banyak zikir ini, teman-teman semua. Ketika dia menjadi repetisi kita, menjadi hal yang sering kita lakukan, maka dia menjadi program dalam pikiran kita. Saya mengetesnya begini. Pada satu masa, saya pernah kejedot daun pintu kaki kiri saya, terutama jari-jari kaki ya, kejedot daun pintu. Pertama kali, ya saya tahu lah ya, anjrit, mohon maaf ya, anjrit, gitu kan. Kayak gitu, saya ngomong gitu kan. Nah, lalu saya dalam satu masa saya zikir banyak banget, macam-macam lah ya, subhanallah walhamdulillah, macam-macam lah. Ketika saya mengalami kejadian serupa, lidah saya, mulut saya otomatis mengucapkan innalillahi astagfirullahalazim. Saya tuh nyadar gitu, astagfirullahalazim, kok berubah gini ya, kok beda gini ya gitu kan. Jadi ternyata zikir yang kita lakukan itu dampaknya apa? Ketika kita mengalami pukulan pertama, hal yang tidak menyenangkan, atau hal-hal yang sangat menggugah emosi, maka pernyataan pertama yang keluar tuh itu nggak bisa disetting, teman-teman semua. Ngomong-ngomong, saya jadi kebayang ya orang yang nauzubillah ya teman-teman semua yang kena sakaratul maut ya, itu kan posisi lebih sakit daripada sekedar kejedot daun pintu. Maka kata-kata apa yang keluar itu sesuai dengan kebiasaan ucapannya. Ya itu intermezzo aja, tapi ini penting, ini benar teman-teman semua. Ada orang yang ketika sakaratul maut dia malah mengucapkan bola ya, bola. Pertandingan bola. Tapi ada juga orang yang dengan mudahnya mengucapkan zikir. Jadi kita nggak bisa tuh misalkan sedang nanti mah aku mau ngucapin ini, nggak bisa gitu. Ini mesti dibiasain. Makanya saya rekomendasikan Anda untuk berzikir ya. Berzikir itu apa sih? Mengingat Tuhan, memuji Tuhan. Oke, gunakan kata-kata yang sesuai dengan agama Anda ya. Nah, kembali ke ini teman-teman semua. Pilihlah untuk memaafkan diri sendiri, menerima diri apa adanya, dan mencintai sepenuh hati. Oke, teman-teman semua. Ketika Anda merasa dituduh, ketika Anda merasa dimarahi, ketika Anda merasa mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, setelah Anda mendoakan orang lain, maka katakan kepada diri sendiri. Oke, katakan kepada diri sendiri. Saya tahu, saya pernah kalah, pernah gagal, pernah melakukan hal memalukan, pernah menorehkan aib untuk keluarga. Tapi saya memilih memaafkan diri sendiri. Menerima diri apa adanya. Saya memilih mencintai diri saya seutuhnya. Terima kasih Ahmad Sofyan Hadi. Kamu sudah menemaniku sejauh ini. Menghibur saat sedih, menguatkan saat lemah, mengingatkan saat khilaf, membersamai saat sepi sendiri, dan memilih terus berjalan saat orang mencampakkan. Terima kasih Ahmad Sofyan Hadi. Saya memilih memaafkan diri sendiri, menerima apa adanya, dan mencintai dengan setulus hati. Saya memilih menjadi diri sendiri yang bahagia sekarang dan selamanya. Jadi teman-teman semua, mungkin kalimat ini panjang. Kalau Anda sedang bersedih ketika membaca kalimat ini, artinya memang ada persamaan dengan konten kalimat ini. Anda akhiri dengan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, atau aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Berulang-ulang sampai lega. Kalimat ini panjang, betul. Tetapi kalau Anda sudah terbiasa, nanti lama-lama ketika Anda mengalami kejadian tidak menyenangkan, yang kemudian kadang kita suka memvonis diri sendiri itu menjadi berubah.
Saya mencintai diri saya, ya Allah. Saya memilih memaafkan diri saya, ya Allah. Saya menerima diri saya sepenuhnya, seutuhnya. Kayak gitu teman-teman semua. Jadi itu otomatis. Nah, sekarang bangun kesadaran ini dulu supaya meresap ke pikiran. Anda baca teman-teman semua, Anda boleh screenshot lalu baca. Kalau Anda menangis, ucapkan Ho'oponopono atau istighfar sampai Anda merasa lega. Sampai kemudian ketika membaca ini Anda merasa normal, ucapkan berulang-ulang, saya mencintai diri saya sepenuhnya. Oke, supaya itu menjadi program kepada diri Anda. Nah, teman-teman semua, ini adalah materi 3 bahasa pikiran yang pertama, yaitu ucapan. Jadi poinnya adalah hati-hati Anda berucap. Sekali lagi, hati-hati Anda berucap. Pada kenyataannya, ucapan-ucapan Anda akan memprogram pikiran Anda sendiri dan akan menjadi lemparan energi ke masa depan. Ketika Anda tanpa Anda kehendaki merasa dizolimi orang, lalu Anda marah-marah, maka sebenarnya konten marah-marah itu untuk diri sendiri. Apapun yang Anda ucapkan ke orang lain, hakikatnya untuk diri sendiri. Pun ketika Anda mendapatkan kezoliman dari orang, lalu Anda mendoakan orang, sesungguhnya doa itu juga untuk diri sendiri. Anda akan mendapatkan sesuai dengan doa-doa Anda itu. Sekali lagi, itu menjadi program kepikiran dan selalu menjadi lemparan energi. Teman-teman semua, pastikan nanti Anda menonton sambungan selanjutnya atau bagian selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.